Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Baik Ibu, silakan duduk Bu. Menara Rien. Sudah nyaman Bu? Ya udah. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, ini dengan Ibu siapa? Bu Munsini. Baik Ibu Munsini, ini dengan anaknya ya Bu ya? Iya Bu. Umurnya berapa Bu? 3 tahun. 3 tahun ya. Duduk Ibu sudah nyaman? Ya nyaman. Baik, baik Ibu, perkenalkan dulu ya, nama saya Bidan Zuleda yang menjaga pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu sebelumnya? Iya Bu. Ya Bu, gimana Bu? Anak saya umur 3 tahun. Tapi Iya. kok kelihatan kurus ya Bu. Oh, Apa nutrisinya belum cukup ya Bu? baik Ibu, sebelumnya sudah pernah mendengar atau mendapatkan pendidikan kesehatan tentang nutrisi umur usia anak Ibu? Belum. Belum ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya Bu ya, tentang gizi seimbang pada usia 3-5 tahun. Nah, tujuannya nanti agar Ibu tahu dan bisa memberikan nutrisi yang baik pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik, saya mulai ya Bu untuk pendidikan kesehatannya. Jadi yang pertama itu tentang kebutuhan zat gizi pada usia 2-5 tahun, sekitar usia anak Ibu yaitu 3 tahun. Jadi kebutuhan zat gizi pada usia ini itu cenderung meningkat Bu, karena dalam masa pertumbuhan dan aktivitas yang cenderung aktif ya Bu. Biasanya kan anak Ibu ini aktif-aktifnya ya Bu dalam sehari-hari ya Bu. Iya Bu. Iya benar ya Bu. Jadi ini kita harus memperhatikan juga jumlah dan variasi makanannya Bu. Karena biasanya anak pada usia ini tuh cenderung memilih makanan yang disukai, kayak contohnya bentuknya Bu, kayak bentuk kartun atau bentuk hewan yang disukai. Makanya kita harus memperhatikan juga agar anak itu makan yang bergizi seimbang dan sehat, tapi yang disukai juga oleh anak-anak ya Bu. Ya. Nah juga kita harus memperhatikan juga Bu, biasanya kan anak ini kan cenderung main keluar rumah kayak di jalan atau keluar rumah sama teman-teman gitu ya Bu ya. Ya. Nah makanya Ibu juga harus memperhatikan dalam pola kebersihan sehari-hari, karena anak ini usia seperti ini itu cenderung mudah terkena penyakit infeksi, tapi kayak kecacingan seperti itu ya Bu. Ya Bu. Baik, jadi Ibu itu harus pintar-pintar untuk mencegah dari infeksi tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ya Bu, belum. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu ya. Ya. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang apa saja sih rekomendasi asupan nutrisi yang harus dicukupi pada usia anak Ibu. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan energi Bu. Nah, kebutuhan ini tuh bisa didapatkan dari yang pertama ada lemak, ada karbohidrat dan protein. Nah, kebutuhan ini tuh sangat penting untuk masa pertumbuhan si anak, karena jika kekurangan itu bisa menghambat dari pertumbuhannya Bu. Nah, tapi juga tidak boleh kelebihan maksudnya ya. Nah, kelebihan ini tuh bisa berakibat pada obesitas atau kegemukan ya Bu. Nah, dimana itu bisa berdampak nanti saat dewasa Bu, kemungkinan resikonya juga anaknya tuh terkena obesitas. Nah, baik Ibu, menurut AKG sendiri itu nutrisi atau energi yang harus dipenuhi dalam sehari untuk anak Ibu ini tuh sekitar 1125 kalori per harinya Bu. Jadi harus tepat ya Bu, tidak boleh kurang juga tidak boleh berlebihan ya Bu ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan Ibu? Tidak belum. Belum ya Bu, saya lanjutkan ya Bu ya. Baik Ibu, saya jelaskan ya tentang kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein pada anak Ibu ini tuh sangat penting Bu, karena sebagai sumber energi pada masa pertumbuhan. Nah, protein sendiri ini juga sebagai penyusun enzim, sel, dan darah Bu. Nah, menurut AKG sendiri, untuk kebutuhan protein itu sekitar 20 gram dalam sehari Bu. Nah, kenapa harus 20 gram? Karena kalau kekurangan dan kelebihan itu mempunyai dampak Bu. Jika kekurangan protein dalam jangka panjang, itu bisa menyebabkan wasting atau kurus. Dan juga kalau jangka panjang, itu tadi jangka pendek ya Bu. Kalau jangka panjang itu bisa menyebabkan stunting. Nah, Ibu tahu tentang stunting? Kayak kerdil ya Bu ya. Iya Bu, jadi betul sekali kayak terlihat pendek pada usia teman sebayanya ya Bu. Nah, terus kalau kelebihan protein juga tidak baik Bu, karena bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas sendiri itu kan bisa menyebabkan kayak kemampuan ginjal dan lain-lain itu kayak memperberat gitu ya Bu. Nah, kalau protein sendiri itu Ibu bisa mendapatkannya dari, contohnya kalau dari hewani ya Bu, kayak daging, telur, terus kalau dari nabati itu bisa dari kayak tempe, kedelai, kacang-kacangan, tahu gitu ya Bu ya. Baik Ibu, saya teruskan ya. Iya Bu. Nah, baik, selanjutnya itu tentang
kebutuhan lemak, Bu. Nah, lemak sendiri ini tuh juga berfungsi sebagai perkembangan pada anak, Bu. Apalagi untuk perkembangan otak si anak ini bagus sekali. Nah, lemak sendiri juga berfungsi sebagai pelarut vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K, Bu. Nah, untuk lemak sendiri menurut AKG itu kebutuhannya sekitar 45 gram dalam sehari. Nah, untuk anak sendiri ini tuh dilarang untuk melakukan diet lemak, Bu, karena beresiko terkena penyakit kardiovaskular pada nanti saat dewasa. Nah, kalau lemak sendiri itu bisa didapatkan pada makanan hewani dan nabati, contohnya seperti daging, unggas, ikan, minyak, sayur, dan margarin. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, belum Tidak. ada, Bu. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Ya, Baik, selanjutnya kebutuhan karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri ini kan sebagai sumber terbesar energi pada tubuh ya, Bu ya. Apalagi untuk usia anak ibu. Nah, dalam karbohidrat sendiri kan ada glukosa atau gula ya, Bu ya. Nah, ini tuh berfungsi untuk bahan bakar, Bu, sebagai bahan bakar pada tubuh dan otak. Nah, pada AKB sendiri itu merekomendasikan sekitar 215 dalam sehari. Ini tidak boleh berlebihan ya, Bu. ya. Nah, dalam sehari-hari ibu bisa menggunakan atau mendapatkannya tuh dari kayak seperti nasi, gandum, roti, umbi-umbian, kayak sumber makanan pokok ya, Bu ya, pada umumnya. Nah, dalam karbohidrat sendiri ini kan terdapat gulanya ya, Bu ya. Nah, makanan yang mengandung gula juga tidak boleh berlebihan. Jadi ibu harus batasi anak untuk makanan yang manis-manis karena bisa mengakibatkan diare, terus karies gigi. Baik ya, Bu, saya jelaskan tentang kebutuhan vitamin dan mineral. Harus diperhatikan ya, Bu, walaupun vitamin dan mineral kebutuhannya sangat sedikit daripada kebutuhan yang lain ya, Bu ya, tapi ini tuh manfaatnya sangat bermanfaat bagi tubuh, Bu. Nah, walaupun kebutuhan sedikit, tetapi jika kekurangan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan ya, Bu, bagi anak. Makanya kita harus biasakan anak itu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral dari makanan hewani maupun nabati ya, Bu ya. Ya, Ada yang ditanyakan sampai saat ini? tidak. Tidak, saya lanjut ya, Bu ya. Baik Ibu, saya jelaskan ya, Bu ya, tentang pesan gizi seimbang untuk usia anak 2-5 tahun seperti anak Ibu ya. Ya. Nah, yang pertama itu harus kita biasakan anak itu makan 3 kali sehari, Bu. Yang pertama pagi, siang, dan malam. Biasakan juga bersama keluarga ya, Bu ya. Nah, yang kedua juga biasakan anak itu makan makanan yang mengandung protein, Bu. Kayak tadi ikan, telur, tahu, tempe, dan susu ya, Bu ya. Dan juga biasakan anak itu untuk makan makanan sayuran dan buah-buahan ya, Bu ya. Nah, selanjutnya juga kita harus batasi, Bu, untuk anak makan makanan selingan yang terlalu manis kayak permen gitu ya, Bu ya. Terus juga asam, terus juga yang berlemak dan asin. Nah, selanjutnya juga anak itu harus dibiasakan minum air putih sesuai kebutuhannya, Bu. Nah, selanjutnya juga kita tuh dalam aktivitas sehari-hari anak harus kita awasi, terus juga kalau bisa didampingi, terus dipantau ya, Bu, dalam aktivitas sehari-hari. Ya, Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? belum. Belum ada ya, Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya, kayak contoh asupan makanan dalam sehari-hari yang baik ya, Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya lihatkan ya anjuran porsi untuk kebutuhan anak Ibu ya. Nah, yang pertama ini kan ada makanan pokok ya, Bu ya. Terus ada sayuran, ada buah, ada buah-buahan, terus juga ada protein, terus juga ada lemak, terus dan ini ada kacang-kacangan ya, Bu ya. Nah, ini contohnya, Bu, untuk anjuran porsi seimbang untuk anak Ibu. Ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, terus juga ada makanan tambahan seperti buah-buahan dan makanan selingan seperti biskuit ya, Bu ya. Nah, ini porsinya itu harus seimbang, Bu. Jadi tidak boleh berlebihan nasinya atau tidak boleh berlebihan untuk makanan selingannya kayak biskuitnya seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah paham? Ya, paham, Bu. Nanti bisa diaplikasikan ya, Bu ya, untuk anak Ibu ya. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah Penkesnya sudah selesai ya, Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan ya, Bu? Ya, Bu. Kira-kira ya selingan makanan apa ya, Bu? Seperti apa misalnya? Oh iya, Bu, baiknya itu makan selingan itu kayak buah-buahan gitu ya, Bu ya, yang sehat. Tetapi tidak boleh yang terlalu manis, terus terlalu asin, terlalu berlemak. Nah, kalau terlalu manis kan kayak permen, terus kayak coklat gitu ya, Bu. Kalau berlebihan itu jangan ya, Bu ya, batasi anak untuk makanan seperti itu. Kalau bisa diganti seperti kayak buah-buahan, terus kayak biskuit, terus kacang hijau, nah itu bisa, Bu. Malah bermanfaat sekali untuk anak. Ada lagi, Bu? Ya, sudah, Bu. Sudah. Sekarang saya mau tanya, Bu, untuk kebutuhan karbohidrat dalam sehari itu kira-kira berapa ya, Bu ya? 215 kalori Perharinya ya, Bu ya. Nah, kalau yang proteinnya itu berapa, Bu?
20 gram. Baik Ibu, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya, jawabannya sudah bagus, sudah benar. Baik, berarti ini Pankesnya sudah selesai ya Bu ya. Semoga nanti tadi untuk Pankesnya bisa diaplikasikan untuk anaknya ya Bu ya, biar anaknya pertumbuhannya meningkat ya Bu ya seusianya. Nah, baik Bu, alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya, Pankesnya sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan mendokumentasikan ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu.